Iya, halo teman pajak semua, selamat malam. Eh, kita mau nge-review apa namanya Bupot PPh satu yang terbaru gitu ya posisinya. Jadi kita mau ngebahas perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi gitu ya sejak si Bupot ini dirilis teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai dan sebelum kita login, eh, tolong di-subscribe buat teman-teman yang baru dapat channel ini. Channel ini spesifik ada dua objek gitu ya. Satu terkait pajak, saya sebagai profesi berkaitan dengan pajak dan juga trading gitu. Jadi agak berbeda nih channelnya, ada dua subjek. Tapi buat teman-teman yang baru dapat channel ini, saya minta untuk di-subscribe ya. Lalu di like video yang setiap kali kita upload. Jadi harapannya supaya informasi ataupun konten video dari channel ini tuh bisa langsung dinikmati dan syukur-syukur bermanfaat gitu ya. Jadi ada value yang kalian terima. Jadi kita langsung ngebahas saja untuk eh, Bupot PPh satu di mana ini adalah website sama halnya dengan unifikasi PPh tiga gitu ya. Lalu ada perubahan yang terjadi dari sejak si Bupot ini rilis gitu ya, sejak pertama kali diaktifasi. Jadi wajib pajak itu harus masuk ya, harus masuk di kita coba login dulu aja dengan beberapa company gitu ya. Kita coba dulu. Video ini nggak panjang, kita hanya mereview fitur-fitur terbaru gitu ya dari websitenya si wajib pajak gitu untuk Bupot PPh satu. Jadi ada beberapa kali perubahan dan update gitu ya. Dan sekarang ini setelah tanggal 20 lewat gitu, sekarang ini tanggal 21, website Bupot PPh satu ataupun DJP secara spesifik sudah bisa diakses dan lancar gitu. Kemarin trafficnya itu luar biasa padat dan beberapa teman-teman pajak juga kena kendala gitu. Apa kendalanya? Muter. Jadi loading gitu ya, dia di bagian page tertentu mereka itu kesulitan untuk melanjutkan proses atau step berikutnya. Contohnya ketika perekaman bukti pembayaran misalnya, atau pada saat memposting. Ya, jadi banyak sekali kendala yang terjadi gitu. Tapi perlu disikapi bahwa si DJP dalam hal ini terkait update dari Bupot PPh satu ya cukup tanggap gitu ya dari masukan-masukan semua pelaku pajak gitu ya. Cukup tanggap dan sangat responsif gitu dalam prosesnya, berbeda ketika unifikasi gitu. Pengguna unifikasi sendiri waktu pertama kali dikeluarkan itu bertahap, tidak semua wajib pajak badan bisa melakukan unifikasi. Jadi penerapannya untuk WP besar terlebih dahulu gitu ya, yang di KPP, kalau nggak salah yang di Setiabudi, kalau nggak salah ya, PMA gitu, PMA 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kalau nggak salah. Jadi wajib pajak yang berada di PMA tersebut sudah bisa memanfaatkan fitur unifikasi PPh tiga. Tapi untuk wajib pajak di luar PMA pada waktu unifikasi keluar itu tidak semuanya bisa menggunakan fitur tersebut. Berbeda dengan Bupot PPh satu, mereka langsung mengaktifkan gitu bisa dibilang. Jadi seluruh wajib pajak ini bisa menggunakan fitur Bupot PPh satu dengan mengaktifasikannya melalui profil wajib pajak. Kita aktifasi fiturnya, cukup di checklist kemudian di oke, maka si Bupot ini muncul gitu ya. Dan berikut ini adalah tampilan yang sudah berubah gitu dari eh, tampilan awal gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat gitu. Tampilannya cukup berubah gitu ya. Dari pertama kalau untuk dashboard gitu ya. Untuk dashboard sendiri tidak ada perubahan. Kita masuk ke menu bukti potong ya. Dalam menu ini ada tambahan gitu ya. Kemarin itu tabnya hanya tiga. Pada waktu pertama kali keluar. Tabnya hanya ada tiga. Daftar bukti potong untuk 21, kemudian 26, dan impor. Berikutnya, dalam dalam rentang waktu dari tanggal 10 kalau nggak salah ya, dari tanggal 10 sampai menjelang tanggal 20, itu sangat signifikan sekali beberapa perubahannya. Bahkan dikeluarkan juga eh,
kalau nggak salah siaran persnya terkait DJP itu melakukan maintenance gitu ya. Mungkin mereka melakukan perbaikan dan update dari fiturnya gitu. Jadi dari tampilannya ini bertambah satu menu, download bukti potong ya. Dari fitur ini daftar bukti potong, daftar bukti potong pasal 26, impor dan Bupot, ini fiturnya sudah diupdate ya. Jadi contoh nih, kita bahas satu persatu ya dari masing-masing tab ini gitu. Daftar bukti potong pasal 21 di sini berfungsi atau bisa dibilang pada awalnya itu hanya untuk merekam bukti potongnya saja untuk bulan tersebut ya. Untuk bulan tersebut, bulan Januari 2024 gitu. Nah, sekarang setelah masa pajak Januari selesai bisa dibilang teman pajak semua ya. Menu perekaman ini berubah, ada tambahan. Di sini muncul bukti potong bulanan atau final dan tidak final, dan tambahan bukti potong tahunan A1. Jadi ada perbedaan nih di sini. Kemarin itu menunya ini belum ada drop down-nya, hanya menu rekam gitu ya. Kita kita simulasikan satu satu transaksi tapi nggak kita save. Contohnya untuk yang bulanan kemarin mungkin teman pajak semua sudah familiar dengan proses ini ya. Karena kalau kita buka tab-nya, kita hanya perlu melakukan apa yang kita perlu input saja gitu contohnya. Misalnya di sini saya masukkan NIK gitu ya. Sorry, misalnya saya masukkan NIK nih. Oke, kemudian saya masukkan nama saya. Kita cek. Nah, pada proses kemarin gitu ya, ketika database server BJP-nya ini cukup banyak trafficnya, overload seperti itu bahasanya, eee, ada kendala muncul di mana ketika si wajib pajak ini menggunakan NIK bukan NPWP, informasi pop-up-nya itu muncul bahwa data tidak valid gitu ya. Mungkin teman-teman pajak juga sudah mengerti terkait notifikasi tersebut. Tapi kendalanya itu bukan dari NIK yang salah atau penulisan nama yang salah, melainkan memang database dari DJP-nya sendiri pada waktu kemarin itu untuk sinkronisasinya mungkin ada kendala gitu. Makanya walaupun penulisan NIK sudah sama, penulisan namanya juga sama, ternyata pop-up-nya itu bukan valid seperti ini, tapi data NIK tidak sesuai dan dengan Dukcapil gitu ya. Silahkan menghubungi admin. Kurang lebih seperti itu informasinya dari pop-up yang muncul ini. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Kita tinggal melanjutkan saja prosesnya. Misalnya kita memasukkan metodenya gitu ya. Kita ambil gross up, PTKP-nya misalnya di sini kita ambil maksimal gitu ya. Nah, di sini kita tinggal proses aja. Selebihnya teman pajak sudah familiar. Nah, yang berbeda adalah menu baru gitu ya, menu rekam baru pada Bupot versi terakhir ya setelah tanggal 20 ini gitu ya. Jadi ada tambahan menu Bupot tahunan A1. Ini fungsinya untuk apa sih? Jadi mungkin ya kalau dilihat dari tampilannya ini kurang lebih seperti ini teman pajak semua ya. Kita sama, kita belajar gitu ya. Kita masukkan informasinya lagi. Oke, kemudian kita isikan nama. Kita cek dulu untuk validasi. Data ditemukan. Laki-laki, nama jabatan, ini sama seperti bukti potong 1721A1 yang berada di ISPT. Saat kita gunakan kemarin, waktu sebelum ada PMK 168. Dan sekarang dengan adanya Bupot gitu ya, teman pajak ini bisa membuat 1721A1 melalui websitenya langsung. Jadi datanya tersimpan di sana. Dan yang kita harapkan adalah ini sudah terintegrasi nantinya di pelaporan SPT orang pribadi tahun berikutnya, di mana di tahun 2024 nanti di maksimal bulan Maret 2025. Yang kita harapkan seperti itu. Jadi apa yang sudah diinput perusahaan tempat kita bekerja gitu ya, informasi yang direkam tersebut akan kita bisa ambil langsung informasinya, bukti potongnya kah mungkin, otomatis juga nilai pajak dan brutonya gitu, bisa langsung tersinkronisasi ketika kita akan melapor melalui DJP online saat pelaporan SPTOP kita nanti di tahun depan ya. Nah,
Prosesnya sama sepertinya gitu ya, dari tampilan kita masukkan misalnya, di sini K3 gitu ya, dengan contoh kita isikan saja di sini jabatan karyawan gitu ya, status karyawan asing tidak, laki-laki dan di sini, pilih kode objek dan di sini tahun dan masa bekerja mungkin ya. Jadi di sini kode objek pajak ini pegawai tetap gitu ya, ini pensiunan, jadi jangan keliru. Lalu kita isi nih, nanti gitu ya, nanti, pada saat sudah selesai tahun 2024, drop down menu ini itu bertambah bukan hanya 2. Kenapa ini hanya muncul 2 Pak, gitu. Karena, DJP ini menggunakan waktu saat ini bisa dibilang. Jadi mungkin lookup-nya itu ke date atau month pada pada kalender di, eee, PC-nya gitu atau di data servernya dan otomatis karena ini bulan Februari atau baru Februari, drop down-nya ini hanya muncul untuk bulan Februari. Lalu ini fungsinya untuk apa, Pak? Kemarin gitu ya, banyak sekali keresahan dari teman pajak yang bertanya terkait, kalau misalnya ada karyawan yang bekerja hanya 1 bulan, Pak, di bulan Januari saja. Kemudian itu adalah gaji terakhir atau, masa bekerjanya dia terakhir, karena dia sudah bekerja sebelum 2024 misalnya, sudah waktunya pensiun, atau sudah waktunya berhenti, atau resign gitu, dan masa bekerjanya adalah terakhir itu di Januari 2024 kemarin gitu ya. Jadi, kita isikan di sini gitu ya, karena dia bekerja hanya bulan satu untuk tahun pajak 2024, maka kita harus, memilih ini bulan pertamanya adalah bulan satu dan bulan terakhirnya itu eee, bulan satunya juga gitu. Nanti kalau misalnya dia bekerja sampai Maret, untuk disetahunkannya kita juga pilih Maret dan seterusnya gitu ya, teman pajak. Lalu kita isikan seperti biasa penghasilan brutonya, sorry. Misalnya di sini kita isikan 10 juta gitu. Karena dia hanya bekerja atau menerima penghasilan 1 bulan terakhir saat dia bekerja. Kita isikan gaji, uang pensiunan dan sebagainya, ini dihitung langsung selama dihitung langsung secara disetahunkan metodenya. Berbeda dengan karyawan yang bulan berikutnya akan menerima penghasilan. Jadi teman pajak itu harus bisa membedakan ketika si karyawan tersebut resign di bulan tertentu. Jadi penginputannya itu sudah langsung berbeda nih, gitu teman pajak semua ya. Contohnya untuk yang karyawan satu ini, dia itu tidak menerima penghasilan lain-lain atau tunjangan lain-lain selain dari gaji. Maka kita cukup isikan penghasilan brutonya saja. Bla 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 ke bawah ke bawah ke bawah dan di sini kita tinggal isikan saja. Nah, jumlah penghasilan neto pada poin ini nih gitu ya, teman pajak perlu diperhatikan. Bahasanya, jika misalnya setahun, ini adalah masa kerja dari Januari sampai Desember. Jadi nanti ini berpengaruh pada perhitungan biaya jabatan. Jadi kalau misalnya kita pilih setahun mungkin ya, itu akan muncul jumlah biaya jabatan sebagai pengurang itu berbeda gitu. Lalu kalau misalnya disetahunkan, lihat di sini ya, teman pajak lihat perhatikan pada poin 14. Ketika saya pilih checklist yang ini gitu ya, yang setahun penghasilan atau masa pajak sebelumnya ini aktif, kita bisa isikan di sini. Ya, berbeda dengan kalau misalnya kita pilih disetahunkan. Di sini gray, kita tidak bisa lagi edit nih, teman pajak semua ya. Jadi di sini kita tidak bisa diedit. Ya, yang berbeda di situ. Lalu di sini ada yang berbeda nih, penghasilan tidak kena pajak. Otomatis kita harus memilih ulang padahal di sini sudah ada nih. Ya. Di atas sini sudah ada, tapi di bawah sini ada lagi nih. Jadi maka kita pilih ulang lagi saja. Nah, di sini kita tinggal hitung nih, karena kita pilih yang disetahunkan, artinya bukan 12 bulan, tapi sesuai dengan masa karyawan tersebut bekerja. Di sini tadi saya pilih untuk bekerja 1 bulan saja, karena dia sudah bekerja dari sebelum 2024. Januari 2024 adalah masa terakhir si karyawan ini bekerja misalnya. Jadi saya pilih tahun dan masa pajaknya 2024, masa pajaknya Januari, masa berakhirnya bekerja itu juga Januari. Ya, kita cek untuk perhitungannya.
agak cukup lama ya, agak cukup lama ya. Nah, berdasarkan ini gitu ya, karena dia hanya bekerja di 2024 hanya 1 bulan, PTKP-nya dia setahun, 72 juta, maka PPh 21-nya itu nol. Nah, ada yang unik nih di poin 19 dan poin 20. Di sini ada bahasanya PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Ini gitu ya, ini jika kita pilih yang setahun gitu ya, maka nilai yang di poin 19 ini mungkin ambil data itu akan mengambil perhitungan PPh 21 ya, perhitungan PPh 21 dari periode Januari sampai dengan November. Berdasarkan PMK dan simulasi yang ditampilkan di PMK 168 sendiri, nilai PPh 21 berdasarkan hitungan TER itu lebih besar dari perhitungan PPh 21 yang disetahunkan kemudian dibagi 12. Jadi, ambil data ini nanti akan memunculkan nilai PPh 21 yang terakumulasi yang sudah dibayarkan wajib pajak tersebut dari Januari sampai dengan bulan November. Kenapa di sini ada menu ambil data? Itulah fungsinya kita melakukan perekaman bukti potong setiap bulan supaya data PPh 21 atas karyawan tersebut, atas PPh yang dihasilkan, yang diperhitungkan itu tersimpan, kemudian kita bisa ambil datanya langsung di sini. Kita ambil datanya, kemudian muncul nilainya seharusnya gitu ya. Nah, di poin 20 juga sama nih, PPh 1 ditanggung pemerintah DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Ini jika memang kondisinya wajib pajak ini dapat fasilitas dari kantor pajak, DTP, SKB gitu ya, mungkin jika ada. Itu kita tinggal sama, kita tinggal pencet aja ambil data, maka itu akan masuk ke sana. Nilainya akan muncul di sini teman pajak semua. Selebihnya sama. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan tadi ya, ketika kita ambil data untuk wajib pajak tersebut gitu ya, ambil data di sini misalnya gitu. Di sini nol karena memang belum ada penginputan sama sekali misalnya. Dari untuk wajib pajak perusahaan ini dan bukti potongnya atas karyawan tersebut dengan informasi NIK ataupun NPWP wajib pajak tersebut. Jadi nanti di sini akan muncul summary-nya Januari, Februari dan seterusnya sampai dengan November dan Desember. Kemudian di sini ada perhitungan PPh finalnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari apa namanya si PPh 21 jika kondisinya karyawan ini bekerja tidak full selama 12 bulan untuk tahun 2024. Fungsi dari menu rekam bukti potong tahunan A1, oke? Nanti kita update lagi atau kita bisa diskusi lebih lanjut lagi dalam prosesnya ya. Tapi kurang lebih fiturnya dan tampilannya kita kepoin kurang lebih seperti itu. Untuk Bupot pasal 26 sama ya, kita tinggal rekam saja, tidak ada perubahan. Untuk impor bukti potong ada penambahan informasi di sana. Yang sebelumnya itu tidak ada 2 kolom, sekarang muncul 2 kolom tambahan, di mana bahasanya itu kalau nggak salah atas penghasilan sebelumnya gitu, atau penghasilan bruto atau penghasilan neto dari masa pajak sebelumnya. Jadi ada 2 kolom dan itu tidak perlu diisi jika memang tidak ada, karena memang 2 kolom tambahan tersebut hanya untuk eh, wajib pajak yang menerima pensiunan saja. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dibantu koreksi di komen gitu teman pajak semua. Ya, kurang lebih fiturnya sama, kita tinggal input dan impor. Dan ini adalah histori dari proses kemarin gitu ya untuk masa pajak 21 bulan Januari gitu. Data bukti potong jika validasinya berhasil gitu ya. Jika notifikasinya gagal validasi, terdapat draft bukti potong yang gagal validasi, silahkan perbaiki file Excel di garis bawahi dan diingat, bukti potongnya itu belum kerekod, teman pajak semua. Bukti potongnya itu belum masuk di daftar bukti potong masa pajak tersebut. Karena saat impor kita memilih masa pajaknya di sini. 2 tahun 2024 kita pilih masa Januari. Saat ada notifikasi gagal validasi, maka bukti potong dari skema impor yang kita masukkan itu belum masuk. Jadi aman saja untuk melakukan revisi beberapa kali. Tapi jika memang statusnya sudah sukses validasi, teman pajak impor, kemudian impor lagi, itu menjadi double.
Bukan double secara datanya, tapi double juga secara nilai PPh-nya. Jadi satu nama, dua bukti potong, karena penginputan impornya dua kali proses. Ya, jadi hati-hati dalam proses impornya. Dipastikan bahwa sudah selesai validasi dan tahapnya juga sudah selesai, teman pajak semua. Oke, nah yang kemarin ditanyakan juga teman pajak semua itu adalah download bukti potong. Kemarin ada yang bilang, kok kita nggak bisa download bukti potongnya ya, dan seterusnya. Buat saya pribadi, dan ini statement saya pribadi, kita tidak perlu mendownload bukti potong ini. Kenapa? Haknya karyawan itu nanti 1721A1 gitu. Jadi yang ini jika memang mau di-download silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Karena karyawan juga tidak membutuhkan itu. Tapi kalau misalnya memang mau didistribusikan, silahkan. Tidak wajib kalau menurut saya sih. Karena haknya karyawan nanti itu adalah 1721A1. Di luar itu mereka tidak membutuhkan berdasarkan PPh 21 tahun-tahun sebelumnya. Karena pelaporan SPTOP sendiri hanya membutuhkan informasi 1721A1 bagi mereka gitu. Berbeda kalau misalnya ini bukan pegawai, maka bukti potong ini wajib kita download semuanya. Ya, kita harus distribusikan karena bukti potong untuk non pegawai itu mereka harus masukkan dalam SPTOP-nya mereka untuk menghitung kembali total penghasilan bruto mereka dalam satu tahun pajak. Kurang lebih seperti itu. Jadi fitur download bukti potong ini jika memang penginputannya hanya karyawan tetap, maka download ini tidak perlu dilakukan. Ya, kalau misalnya dalam satu bulan atau satu masa pajak itu ada PPh 21 atau pembuatan bukti potong non pegawai atau bukan pegawai, maka teman pajak bisa download semuanya sekalian gitu, jangan jangan download satu persatu kelamaan, download aja semuanya, nanti tinggal di print semuanya, dipilah kemudian ya. Selebihnya untuk data yang karyawan bisa di keep sebagai arsip hard copy gitu. Oke, lalu yang berubah bisa dibilang dari menu-menu ini hanya itu saja, dan fungsi dari masing-masing menu juga sudah tadi saya jelaskan. Kita geser ke menu SPT masanya ya. Perlu diingat teman pajak ya, kalau misalnya kalian sudah melakukan perekaman bukti bayar ya, perekaman bukti bayar contohnya untuk bulan Januari kemarin gitu ya. Setelah teman pajak rekod di sini bukti bayarnya, teman pajak itu ke posting ya. Ke posting, pilih masanya, posting ulang kembali. Supaya apa? Pada bagian ini gitu ya, pada bagian perekaman bukti penyetoran untuk kemarin bulan Januari, di bagian ringkasan ini sudah hilang datanya nanti. Kalau misalnya belum diposting, di sini tuh masih ada muncul PPh yang disetor selisih, dan di sini ada selisihnya gitu. Jadi setelah perekaman bukti pembayaran dilakukan, teman pajak itu posting kembali ya, baru setelah itu geser ke penyiapan SPT masanya gitu. Ini kemarin sudah lapor ya, jadi statusnya seperti ini, sudah lapor. Jadi tidak bisa, dan di sini juga tidak ada proses seperti di sini ya, pemilihan masa pajak gitu. Maksudnya untuk posting dan perekaman bukti potong kita bisa pilih tahun dan masa pajak yang mau kita tampilkan gitu. Tapi di penyiapan SPT masa PPh 21, di sini tidak ada menu tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita buka entry, kita tampilkan 25 misalnya. Kalau misalnya kita sudah rekam beberapa kali gitu untuk masa pajaknya Januari, Februari dan seterusnya gitu. Baru mungkin di sini kita bisa tampilkan sekaligus gitu. Nah, balik lagi ke menu daftar di bukti potong gitu ya. Di sini kita juga bisa download filenya atas bukti potong yang sudah kita buat selama satu masa pajak tersebut gitu. Contohnya, kita pilih terlebih dahulu tapi ya periodenya, kita buka periode Januari, kita unduh. Fungsi Excel-nya ini akan lebih memudahkan bagian pajak untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan data input yang sudah dilakukan dari bukti potong yang di-create gitu secara manual ataupun skema impor. Jadi teman pajak bisa download sebagai arsip soft copy sebagai bukti atau sebagai data pendukung nanti ketika teman pajak melakukan rekonsiliasi PPh 21. Jadi
bukti potongnya ada, nama karyawannya muncul dan seterusnya, sama dengan unifikasi PPh 23 atau 4 ayat 2 di sana juga ada fitur ini, download, unduh file CSV atau Excel-nya untuk kita gunakan sebagai dokumen atau file pendukung rekonsiliasi secara proses akan lebih mudah daripada teman pajak harus copy manual satu-satu informasinya gitu dengan dibandingkan data laporan keuangannya. Kurang lebih itu aja, lalu kita geser ya, kita geser ke menu pengaturan. Di menu pengaturan di sini sama, tidak ada perubahan. Mungkin di authentication key-nya, kita coba cek di petunjuk pengisian, di sini juga tidak ada apa-apa. Jadi di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi di perekaman sendiri, teman pajak yang menggunakan apa sih namanya ya? Authorize gitu ya, authorize wajib pajak atau authorize pekerja yang punya kewenangan untuk membuat bukti potong PPh 21 gitu ya. Teman pajak tinggal tambah di sini, masukkan NPWP nama lengkap, emailnya apa, dan passwordnya harus di-create. Lalu disimpan. Jadi nanti si perekam ini akan punya dashboard sendiri untuk melakukan penginputan bukti potongnya. Gitu teman pajak semuanya ya. Jadi jangan lupa bahwa akun perekam yang ditambah di sini nanti punya dashboard login sendiri gitu. Jadi teman pajak yang sudah melakukan atau menambahkan user perekam dalam akun DJP online mereka, maka si mereka atau si dia ya, si dia lagi, si dia yang sudah ditambahkan sebagai authorized penginputan data bukti potong karyawan karena mereka memiliki wewenang perekaman gitu, maka mereka punya dashboard sendiri untuk login ya karena tadi sudah dapat emailnya, dapat passwordnya, mereka punya dashboard sendiri untuk login dan mereka bisa melakukan perekaman di sana. Perbedaannya adalah untuk generate bukti potong, sorry, untuk generate postingan dan download bukti potong secara masif atau secara total, fitur itu hanya ada di akun DJP online-nya, bukan di akun perekam. Koreksi kalau saya keliru ya, tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan kita bahas lagi terkait updatean dari Bupot PPh 21-nya. Jadi kurang lebih itu aja dari review dari review penggunaan Bupot PPh 21 yang sama-sama kita struggle kemarin